Halo film lovers, kembali lagi bersama saya Kak sebagai seorang pengacara pengangguran banyak acara. Di video kali ini saya mau nge-review film komedi yang ngakak ketika ditonton yang berbahasa Wacing Chong Bujur Noong alias Cina, yaitu filmnya yang berjudul Journey to the West. Film ini bercerita tentang biksu pemburu siluman gadungan dengan tujuan menumbuhkan kebaikan di dalam hati siluman. Ia tidak punya keahlian dalam berburu, tetapi dia sangat berasumsi untuk menyelamatkan penduduk desa dari siluman yang jahat. Dan di film ini juga bercerita pula tentang siluman Sun Wukong. Jadi gak usah berlama-lama, persiapkan posisi ternyaman untuk menonton, seduhkan kopi hitam biar gak garing genderong, dan enjoy your life. Film diawali dengan seorang anak yang sedang bermain di tepi sungai bersama seorang ayahnya dan tiba-tiba ayahnya pun bercanda pura-pura tenggelam dimakan ikan. Si anak itu pun nangis disertai kaget dan lewas. Si ayah pun langsung menghibur si anak dengan cara berenang gaya breakdance. Si anak pun langsung berceria ketawa bahagia dan tanpa disadari si ayah pun dicapuk siluman ikan sampai mati dan tenggelam. Para penduduk desa pun mulai takut dan sieun akan kehadiran siluman ikan lagi. Mereka pun langsung memanggil seorang pendeta untuk menangkapnya. Hasil satu ikan terjeger oleh bom si pendeta. Penduduk desa pun mulai gembira dan memberikan pendeta itu uang 150.000 dibayar tunai. Akan tetapi datanglah seorang pengembara yang bernama Suan, ia di sini sebagai tokoh utama dari film ini. Ia mengaku sebagai pemburu siluman profesional dan ia bilang, ikan pari itu bukan siluman. Siluman ikan yang sebenarnya masih ada di dalam air. Penduduk desa pun marah dan mulai menggaplok si Suan habis-habisan. Suan pun digantung di tepi sungai. Dan penduduk desa mulai merayakan keberhasilan penangkapan siluman ikan dan langsung berenang ke sungai tanpa pikir panjang. Dan tiba-tiba siluman ikan itu pun datang dan langsung mencapluk salah satu ekor dari penduduk. Satu ekor penduduk kesal karena ditipu oleh si pendeta. Dia pun berencana untuk mengambil uang itu, akan tetapi ia ditarik dari belakang oleh siluman ikan. Suan pun bilang ke para penduduk, "Woi, jangan lari, jangan bergerak, diam saja di tempat seperti orang mati." Dan mereka pun mulai nurut dan terdiam sambil masih tenggar kalongen karena swag siluman ikan masih hidup. Dalam keadaan sunyi, seorang anak dari bapak-bapak yang sudah mati tadi dimakan ikan siluman memanggil ibunya. Dan terjadilah. Semua penduduk pun mulai tegang lagi dan riuh untuk menyelamatkan anak itu. Satu ekor penduduk mengambil arit untuk memotong lidah dari siluman ikan itu. Tetapi semuanya sia-sia. Anak itu masih bisa dicapluk dan dimakan oleh siluman ikan. Ibunya pun mulai rungsing dan berniat membalaskan dendam, langsung terjun ke dalam sungai. Akan tetapi dia malah dimakan siluman ikan dan tiang dari jembatan disenggol siluman ikan sampai satu ekor bayi dari seorang penduduk akan terjatuh ke sungai. Suan berusaha melepaskan ikatan yang menggantung dirinya dan Suan pun datang dengan mengimbangi jembatan yang rusak dengan tujuan membawa bayi itu. Tetapi ekor dari siluman ikan menahannya dan membuat si bayi akan jatuh ke dalam air. Suan pun langsung membawa si pendeta ke bawah dengan tujuan agar si bayi tak jadi jatuh ke air. Siluman ikan pun mengepakkan ekornya lagi dan membuat si bayi jatuh ke air. Si Suan pun langsung mencoba menyelamatkan si bayi dengan berpegangan ke dalam hidung si pendeta. Akhirnya, Suan pun berhasil membawa si bayi ke darat dan menyangkut di jaring-jaring. Kan tetapi, siluman ikan pun meloncat dan akan memakan bayi itu, tetapi penduduk menggaplok siluman ikan dengan bangkai ikan pari. Suan pun dengan cepatnya mengambil si bayi dan tiba-tiba siluman ikan pun menghancurkan jembatannya lagi sampai membuat si Suan terjatuh. Dan saat akan dimakan siluman ikan, Suan pun selamat dan meloncat supaya bisa naik ke atas darat. Dan akhirnya si bayi pun terselamatkan. Si Suan pun mengajak para penduduk untuk melompat ke bawah jembatan.
dengan tujuan supaya siluman ikan bisa terlemparkan ke darat. Singkat cerita, siluman ikan pun sudah terlempar ke darat dan berubah wujud menjadi manusia. Swan pun langsung menyiapkan ritualnya untuk menjinakkan siluman ikan dengan nyanyian khasnya, yaitu buku panduan pembuat baik siluman. Alhasil, siluman itu pun rungsing dan tidak kuat mendengar suara megarnya Swan, langsung menggeplok si Swan. Seorang wanita pun datang dan memberhentikan siluman ikan dan merubahnya menjadi boneka. Swan pun berterima kasih kepada si wanita itu yang bernama Nona Duan. Nona Duan pun bertanya, apakah keahlianmu dalam memburu siluman? Swan pun menjawab, cuma buku pemandu kebaikan yang aku punya. Nona Duan pun tertawa terbahak-bahak. Singkat cerita, Swan pun mendatangi gurunya. Ia bercerita dan menangis karena gagal menyelamatkan anak itu. Gurunya pun bilang, kau tidak boleh menyerah, kau harus berusaha lagi untuk menjadi pemburu siluman dengan tujuan menumbuhkan kebaikan di dalam hati siluman. Singkat cerita, Swan pun melanjutkan perjalanannya dan memasuki sebuah kuil yang sangat aneh. Ia pun langsung ditawari makanan oleh pelayan, akan tetapi si Swan merasa ada yang aneh. Lilin yang menyala ia lihat serasa seperti pisau, dan melihat manusia yang sedang makan seperti mayat. Tanpa pikir panjang, Swan pun langsung menggaplok si pelayan sampai penyok. Terus datanglah Nona Duan yang memberhentikan pertarungan mereka dan membunuh semua makhluk aneh yang ada di sana. Dengan senjata andalannya yang bernama cincin terbang sampai merubah menjadi pasir. Karena mereka manusia yang sudah mati dan hidup seperti zombie saat mereka dibunuh oleh Nona Duan, berubah menjadi pasir. Setelah Nona Duan beres menyikat mereka semua, tiba-tiba datanglah seorang pria yang telah membunuh banyak orang yang sudah masuk ke kuil sana, dan terjadilah perbaku hantaman. Dan ternyata pria itu seorang siluman babi yang berwujud manusia. Nona Duan pun meminta Swan untuk menyerap wujud siluman babi untuk dipindahkan ke kantung ajaibnya. Tetapi Swan tidak kuat menahannya karena bau heos dari siluman babi, sampai-sampai Nona Duan harus mencipok sedikit si Swan untuk memindahkan siluman babi. Pada akhirnya siluman babi pun berhasil ditangkap, dan tetapi siluman babi terlalu kuat dan berhasil melepaskan diri. Singkat cerita, mereka berhasil bersembunyi dari siluman babi. Nona Duan meminta Swan untuk mengolesi obat kelukannya. Nona Duan pun mulai mempunyai rasa melope-lope ke si Swan, dan langsung menutup matanya dengan tujuan memberi kode ke Swan supaya dicipoknya. Akan tetapi, si Swan yang berjiwa membiksu tidak mau berhubungan dengan seorang wanita dan langsung pergi meninggalkan Nona Duan. Keesokan harinya, Swan pun mendatangi gurunya lagi dan bercerita tentang siluman babi yang kemarin dia hadapi. Swan pun minta bantuan kepada gurunya untuk menangkap siluman babi dan menjinakkannya. Gurunya pun bilang, jika kau ingin menjinakkan siluman babi, kau harus menangkap terkuat, yaitu Sun Wukong. Swan pun kaget dan rewas, langsung bertanya,
Sun Wukong itu hanya legenda guru dan dia tidak pernah ada. Gurunya pun bilang, "Di gunung kaki 5 jari, carilah kuil kuno. Di depannya kau bisa temukan patung Buddha yang tingginya 13.000 kaki. Dan disitulah tempat Sun Wukong dikurung." Swan pun disuruh pergi oleh gurunya dan dia menitipkan pesan, "Hati-hati dengan Sun Wukong. Dia itu orang yang sangat licik dan sangat kejam." Dan tidak lupa pula memberikan buku panduan untuk penjinak siluman. Dalam perjalanan Swan, ia terkena jebakan dan ternyata itu adalah ulah Nona Duan supaya dia bisa bertemu lagi dengan Swan. Singkat cerita, mereka pun berencana untuk menangkap siluman babi lagi dan siluman itu pun datang. Dan terjadilah pelarian dari siluman babi. Setelah jauh dari siluman babi, mereka pun merasa tenang. Akan tetapi, siluman babi sudah ada di depan dan terjadi kecelakaan yang sangat menegangkan. Dan mereka pun terhempas karena tubrukan itu. Swan pun khawatir dengan Nona Duan yang tidak lagi bergerak. Dan ternyata Nona Duan pun hanya bercanda dengan tujuan ingin mengetes apakah Swan peduli dengannya. Akan tetapi, Swan masih menyembunyikan perasaannya kepada Nona Duan. Siluman babi pun bangun kembali dan dihadang oleh seorang pengendali pemacan yang sangat handal dalam baku hantam. Siluman babi pun kabur dan datanglah seorang petarung yang dijuluki si kaki besar. Mereka pun mau berbaku hantam tetapi dihadang oleh pedang terbang yang diperbuat oleh si pria tampan ini. Ia dijuluki si pedang terbang. Singkat cerita, Swan pun mau melanjutkan perjalanannya untuk memburu Sun Wukong dan meminta buku panduannya yang sedang dipinjam oleh Nona Duan. Nona Duan pun ingin ikut bersama Swan memburu Sun Wukong, akan tetapi Swan menolak dan meminta secara paksa buku panduan itu. Nona Duan pun kesal dan merasa dirinya direndahkan di depan banyak orang. Ia pun langsung merobek dan mengusir Swan jauh-jauh. Swan pun pergi dengan nalangsanya karena sudah digaplok oleh Nona Duan. Singkat cerita, Swan pun pergi untuk memburu Sun Wukong sendirian. Sampai di gunung kaki 5, Swan mencari patung Buddha yang dikatakan gurunya itu. Ia pun menemukannya dan langsung menuju ke puncaknya. Sampai tiba di tempat Sun Wukong dikurung. Swan pun langsung menuju ke bawah dan disambut oleh orang yang cengos yang ternyata dia adalah seorang Sun Wukong. Swan pun bertanya tentang cara menjinakkan siluman babi kepada Sun Wukong. Akan tetapi Sun Wukong menolak dan marah sampai-sampai dia ingin menuju keluar. Segel dari kutukan Buddha itu menahan Sun Wukong dengan cara mencabuk-cabuknya. Singkat cerita, Sun Wukong pun kesakitan dan menyerah. Sun Wukong pun ditawarkan pisang oleh Swan dengan tujuan agar Sun Wukong bisa membantu Swan menjinakkan siluman babi. Sun Wukong pun langsung memberi Swan cara menjinakkan siluman babi, yaitu dengan cara membawa seorang wanita cantik dan bernyanyi di bawah cahaya bulan. Dan setelah siluman babi itu datang, bawalah kepadaku, biar aku yang urus sisanya, kata si Sun Wukong. Dengan kebetulan, Nona Duan pun datang secara tiba-tiba dan Swan pun meminta Nona Duan untuk bernyanyi di bawah cahaya bulan. Dan benar saja, siluman babi pun datang dan langsung dipanggil Sun Wukong. Siluman babi pun mendatangi Sun Wukong dan berubah menjadi babi pi. Nona Duan pun langsung menyiapkan kantung ajaibnya untuk menjadikan siluman babi boneka dan memberikannya kepada Swan untuk dibacakan doa setiap malam agar tumbuh kebaikan di dalam hati silumannya. Nona Duan pun memasangkan cincin pamungkas kepada tangan Swan dengan tujuan dia mau mengajak nikah Swan. Swan pun menolak karena dia ingin menjadi seorang biksu yang taat aturan dan berusaha melepaskan cincinnya itu.
Tetapi dia tidak bisa melepaskannya sampai-sampai dia mau menghancurkan jarinya dengan tujuan supaya cincin itu lepas. Nona Duan pun menahannya dan melepaskan cincin itu. Nona Duan pun merasa sakit hati karena ditolak mentah-mentah oleh Xuan. Dia berencana pergi keluar. Sebelum dia pergi, dia memberikan buku panduannya itu yang sudah diperbaiki oleh Solasiban. Singkat cerita, Nona Duan pun telah pergi dan Xuan pun merasa bersalah dan menyesal telah menyakiti hati Nona Duan. Sun Wukong pun bertanya, "Sudah sangat lama aku tidak melihat cahaya bulan." Ia pun meminta Xuan untuk memetik bunga teratai yang menghalangi sinar bulannya. Xuan pun menurutinya dan memetiknya. Bunga teratai itu adalah kunci segel dari kurungan Sun Wukong. Dan tiba-tiba, Sun Wukong pun tertawa bahagia dan berhasil keluar. Xuan pun bilang, "Kau belum bebas, Buddha masih ada di atas langit." Sun Wukong pun mengamuk sampai-sampai mengunduli kepala Xuan yang sedang bertapa. Singkat cerita, trio pembaku hantam pun datang dan ingin memburu Sun Wukong. Mereka pun saling mengejek dan merendahkan Sun Wukong sebelum baku hantam. Pertarungan pertama dimulai dengan manusia pengendali pemacan melawan Sun Wukong, dan ternyata dia pun kalah dicabik-cabik oleh Sun Wukong. Ronde kedua, giliran si kaki besar memasuki ring pertempuran. Lagi dan lagi, Sun Wukong memenangkan pertandingan dan melubangi kakinya si kaki besar. Ronde ketiga, si pedang terbang melawan Sun Wukong dengan pertarungan yang sangat menegangkan. Sampai pada akhir pertarungan, ia pun menebas Sun Wukong dengan pedang terakhirnya. Akan tetapi, Sun Wukong yang berotot kawat tulang besi itu berhasil menghancurkan pedang itu dan mengempaskan trio pembaku hantam itu dengan jurus bau hawa janari. Sun Wukong pun kembali kepada Xuan dan berencana untuk menghabisinya. Dan tiba-tiba, Nona Duan pun datang dan menendang Sun Wukong. Xuan pun bilang, "Cepatlah pergi, dia bukan tandinganmu, aku mohon padamu." Nona Duan pun tidak ingin pergi dan ingin menggaplok Sun Wukong karena sudah mengajar Xuan yang ia cintai. Dan benar saja, Nona Duan pun kalah dalam pertarungan dan berbaring lemas di pangkuan Xuan. Xuan pun kesal karena tidak mengakui rasa cintanya kepada Nona Duan dari dulu. Xuan pun memasangkan lagi cincin yang pernah diberikan oleh Nona Duan. Sun Wukong pun menerbangkan Nona Duan lalu menghancurkannya menjadi debu dan tertawa seperti seorang pembunuh gila. Dan tiba-tiba, Xuan pun mendapatkan mukjizatnya karena sudah membaca buku panduan itu dan menjadi biksu yang sakti. Patung Buddha pun bangkit dan Sun Wukong langsung menghancurkannya. Sampai pada pertarungan terakhir, Buddha dari langit pun bangkit dan akan menindihkan tapak tangan suci Buddha kepada Sun Wukong. Sun Wukong pun marah dan mengeluarkan wujud otanya yang sangat menyeramkan. Alhasil, Sun Wukong pun tidak bisa menahannya dan merasa ketakutan.
Singkat cerita, Sunwukong pun mulai mengikuti Suan dan menjadi seorang muridnya. Siluman ikan dan siluman babi pun mulai tumbuh rasa kebaikan di dalam hatinya, terus menjadi murid Suan. Mereka berempat pun langsung pergi menuju petualangan selanjutnya dan memburu siluman lainnya dengan tujuan menumbuhkan rasa kebaikan di dalam hatinya. Tamat. Ending yang sangat membucinkan. Film ini ada kelanjutannya yang akan saya review di video selanjutnya. Jangan sampai kelewatan para film lovers. Yuk, sampai ketemu di video selanjutnya.